Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berbagai informasi yang menyatakan kontrak dari pelatih utama kita Sinteyong tidak diperpanjang. Akan tetapi juga ada informasi yang simpang siur mengatakan Sinteyong sudah ditawari oleh timnas negara lain untuk melatih. Bahkan saya sendiri juga ya sempat mau bikin konten untuk menanggapi hal ini tuh juga bingung teman-teman. Jadi setelah beberapa lama akhirnya Coach Justin itu memberikan statement yang sangat mengejutkan, yang dimana dia dengan beberapa orang diperlihatkan kontrak STY, ya kan, kesepakatan atau agreement yang ditandatangani oleh pelatih Sinteyong dan Pak Erick Thohir, yang dimana Pak Erick Thohir juga menyatakan di situ ada klausul-klausul yang memang target-target yang sudah ditetapkan oleh Sinteyong itu sendiri. Jadi di sini kita sudah melihat sebuah kejelasan bahwa diperpanjang atau tidak itu nanti akhir di bulan Juni 2024 baru kita mengetahui. Jadi saat ini mungkin saya mau mengajak teman-teman ya, kita percayakan saja dulu kepada Pak Erick Thohir. Saya yakin beliau nggak seperti caleg ya, walaupun sebenarnya kemarin-kemarin saya lihat Pak Erick Thohir ini seperti caleg yang kemarin ngomong target lolos 16 besar bakalan diperpanjang dan sebagainya, sekarang malahan berubah-ubah. Terlepas dari itu semua, kita wajib mendukung timnas Indonesia apapun kondisinya ya. Ya walaupun nanti timnas Indonesia ke setelan pabrik ya mungkin saya juga nggak akan nonton gitu teman-teman ya kan. Apalagi mayoritas diisi pemain-pemain Liga 1 yang notabene gampang terprovokasi. Terlepas dari itu semua, yang jelas kita sudah mendapatkan kejelasan bahwa kontrak Sinteyong itu akan berakhir di bulan Juni tahun 2024, yang artinya tersisa 5 bulan lagi, dan sampai saat ini belum ada tawaran kontrak untuk diperpanjang 3 tahun ke depan. Target yang diberikan oleh Pak Erick Thohir yang selanjutnya adalah membawa timnas U23 di Piala Asia U23 di bulan Maret, tepatnya di Qatar juga diadakan. Targetnya tidak muluk-muluk, yaitu lolos grup. Ya semoga saja kita bisa lolos grup, mengingat lawan kita juga tidak terlalu mudah ya. Di situ ada Jordan, ada Qatar, ada Australia ya kan, yang dimana pemain-pemain mereka itu berasal dari liga yang kualitas kompetisinya itu lebih bagus dibanding Liga 1 yang ada di Indonesia. Terlepas hasilnya bagaimana nanti ya kita serahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena secara logika dan realistis sulit menang kalau kita hanya mengandalkan pemain Liga 1. Kalian tahu sendiri kan kualitas Liga 1 bagaimana bobroknya, seperti itu. Terus kedua, untuk mengkritisi masalah ini, sejatinya Pak Erick Thohir ini berusaha menutupi kekurangan yang ada di dalam tubuh PSSI itu sendiri. PSSI sibuk menaturalisasi pemain. Semua pemain-pemain keturunan diburu, dicari, dan ditawarkan untuk membela timnas Indonesia, untuk mempermak supaya kualitas dan prestasi timnas Indonesia bisa didongkrak sedemikian rupa agar menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh PSSI itu sendiri atau Federasi Sepak Bola di Indonesia. Bobrok-bobroknya sudah semakin hari semakin kelihatan. Kita bisa lihat bagaimana pertandingan sepak bola berubah menjadi ajang tawuran, ajang perkelahian massal yang bisa ditonton oleh semua orang. Bahkan kompetisi kelompok umur yang sejatinya itu adalah pembinaan usia muda juga dibumbui dengan acara bertempur satu sama lain. Bahkan di Piala Suratin U17 kemarin antara perwakilan Papua ya, Mimika, melawan perwakilan Sumbar dari Pariaman, itu mereka baku pukul teman-teman. Bayangkan aja, itu kelompok umur sudah baku pukul seperti itu. Kalau kalian lihat Liga 2, Liga 3, waduh lebih parah lagi. Jadi sampai Liga 1 pun sama juga seperti itu. Bahkan menurut informasinya penggunaan video assist referee atau VAR ya kan, video untuk membantu wasit dalam mengecek pelanggaran apakah bisa dikenakan pelanggaran atau tidak, itu juga menurut informasinya penggunaan VAR itu dibatalkan. Artinya apa? Ada target-target pembinaan yang tidak berjalan yang sudah dilakukan PSSI, bahkan tidak dibina dengan baik, malahan
jadi ajang pertempuran. Terus penggunaan VAR yang kemarin digadang-gadang bisa begini begitu dan sebagainya, bulan Februari dibatalkan. Dan sekarang PSSI berubah lagi, menargetkan pelatih Sintayong dengan target yang sangat tinggi dan sebagainya macam. Dan belum lagi pemain naturalisasi didatangkan sebanyak-banyaknya. Ini artinya di satu sisi federasi berusaha menutup bobroknya dengan mendatangkan pemain-pemain yang naturalisasi. Bukan saya tidak pro, akan tetapi silahkan datangkan pemain naturalisasi, tapi tolong liga dan pembinaan juga dibenahi. Nah, ini juga yang menjadi PR besar kita. Kita terlalu banyak fokus mengkritisi tentang pelatih kepala, tapi kita lupa mengkritisi tentang penggunaan VAR. Kita lupa mengkritisi tentang pembinaan usia dini seperti itu. Ini parahnya. Belum lagi kasus terbaru yang dimana pemain Kalteng Putra itu menuntut hak mereka, gaji mereka. Dan yang anehnya manajemen Kalteng Putra itu malah menuntut balik para pemain dengan tuduhan melanggar undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Nah, ini kan sebuah hal yang konyol ya kan, dimana seorang pemain bola menuntut hak gaji mereka, terus mau dipenjarakan seperti itu. Jadi ini informasi juga buat teman-teman, tolong kalau memang kalian miskin jangan bikin klub bola, please. Kasihan pemain-pemain yang memang hidup di dunia sepak bola. Ya, mereka bergantungan hidup, cari makan di situ, terus kalian nggak gaji. Itu kan konyol. Jadi tolong untuk manajemen Kalteng Putra, silakan jual klub Anda ya. Sudahlah, jadi usaha yang lain lah. Kok mau kelapa sawit aja. Kalau memang nggak bisa ngatur klub bola, lepaskan. Kasihan pemainnya, mereka cari makan di situ. Gaji kalian tangguhkan, sementara mereka juga punya anak, istri, saudara-saudara, orang tua yang mesti dinafkahi. Jadi untuk manajemen klub khususnya di Indonesia, kalau memang kalian miskin, ya kan, kalian miskin, gak usah sok-sokan punya klub sepak bola. Kasihan, mending sudahlah jualan toko kelontong kah, jualan bensin eceran pinggir jalan aja kah, gitu kan, jualan toko sembako. Itu jelas lebih menguntungkan daripada kalian punya klub sepak bola. Jelas tuh ya. Semoga permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan oleh Pak Erick Thohir, tapi saya juga tidak percaya dengan Pak Erick Thohir, mengingat Pak Erick Thohir ini seorang bisnismen yang dimana kita tahu sepak terjangnya di dunia internasional seperti apa. Tapi kalian juga harus tahu para eksekutif komite ya kan, yang ada di belakangnya Pak Erick Thohir ini juga orang-orang yang dulunya bermasalah. Nggak perlu saya sebutkan namanya, kalian cari sendiri di Google juga ada. Dan ini juga lah yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pak Erick. Seperti itu. Sebenarnya Pak Erick Thohir, saya yakin beliau mau meluruskan, tapi Pak Erick Thohir sendirian, ada banyak exco di belakangnya, ada 80 lebih kalau nggak salah. Dan ini kan mayoritas diisinya orang-orang yang pernah bermasalah. Pengaturan skor di beberapa tahun yang lalu juga bermasalah di situ. Klub-klubnya juga ikut pengaturan skor dan sebagainya. Ada mafia sepak bola di situ juga ikut. Jadi saya rasa berat kalau Pak Erick mau membersihkan federasi kita dari kotoran-kotoran ini seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Sedih saya nggak bisa berbicara apa-apa lagi. Kita hanya bisa berdoa yang terbaik untuk sepak bola di negeri ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.